bergabung Mas Mukti. Mas Mukti duluan ya. Langsung setia Mas Mukti. Halo, selamat malam untuk semuanya. Halo Kak Sri Fahrina ya. Oke, selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita live Q&A session tentang untuk teman-teman kita berbagi cerita saat masuk kuliah di UT dan cara belajar di UT. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam live kita kali ini, boleh melalui kolom komentar. Kak Sri Fahrina, apakah mahasiswa statistika juga? Kak Fadil Arafta, halo semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Indah Situmorang. Saya prodi statistika tentunya, dan saat ini menempuh sudah semester 6 dan saya dari UT Medan. Nah, dan kebetulan juga saya ini penerima beasiswa KIPKA di UT Medan. Nah, kalau sebenarnya flashback cerita saya tentang saat masuk pertama kali di UT ya, biar kita ini kan saling berbagi cerita nih ya, sekaligus juga nanti teman-teman kalau ada yang bertanyakan boleh silahkan melalui kolom komentar. Halo Bang Anan 01, selamat bergabung di live kita kali ini. Ini teman-teman yang live gabung di live kita kali ini, apakah mahasiswa UT juga? Dan prodinya apakah statistika atau prodi yang lain atau bagaimana? Biar kita juga saling mengenal, kita juga saling diskusi. Nah, kalau pertama saya masuk di UT itu awalnya memang saya tidak mengenal apa itu UT, dan kebetulan saat itu pada tahun 2022 itu ada penerimaan mahasiswa beasiswa dari UT Medan, dan itu jurusannya jurusan statistik. Nah, kalau yang kita ketahui kalau universitas terbuka itu kan sistem kuliahnya secara online, dan kami juga mahasiswa beasiswa ada yang beberapa online. Misalnya di dalam semester 1 itu ada 6 mata kuliah atau 7, itu salah satunya kami harus secara dari Tuton. Jadi sisa mata kuliahnya itu tatap muka. Nah, kalau kami itu di Medan itu tatap muka di kantor UT Medan. Biasanya dilaksanakan juga secara hari Sabtu dan Minggu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau mau ada ditanya boleh melalui kolom komentar. Mana tahu nih mahasiswa baru atau sudah menempuh nih kuliah di UT dengan jurusan statistika, tentunya yang kita ketahui jurusan statistika ini membutuhkan mental yang kuat, dikarenakan ya kita setiap semester lah ya ketemu hitungan. Halo Kak Sri Pri T04, Kak Disna B03, Kak Pita. Halo, selamat bergabung teman-teman semuanya. Ini kita perdana live di Instagramnya Himastat. Jadi ini sekaligus juga untuk kita saling mengenal, dan teman-teman juga kalau ada kesulitan atau mau ada sesi diskusi, boleh silahkan melalui kolom komentar. Apalagi saat ini kita sudah kurikulum baru yang akan diterapkan nanti di semester depan, dan itu berlaku untuk semua mahasiswa. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa yang semester 1, itu berlaku untuk kita semua. Yang sudah semester 6, 5, 4 itu semua berlaku. Ada di sini yang udah semester 2, semester 3 teman-teman. Dan hari semalam ya, hari Jumat itu kami di UT Medan, mahasiswa beasiswa di UT Medan itu mendapatkan kunjungan dari Kaprodi Statistika itu untuk menjelaskan tentang kurikulum baru. Kalau yang kita lihat itu sekarang UT pada heboh terkait skripsi. Ada memang beberapa prodi yang bukan mengambil ya, tapi ada beberapa yang jurusan memang
mereka itu mendapatkan skripsi. Tapi kalau di statistika itu kita tidak ada yang namanya skripsi, tapi itu dia aril kalau kita itu, kalau untuk statistika ya. Coba saya lihat juga. Kita itu artikel sama UKT, ujian komprehensif secara tertulis. Dan itu pun ternyata ya, mungkin juga kita saling bertanya, UKT sama aril itu apakah itu harus sama-sama diambil. Nah ternyata kalau sebelumnya itu, kalau UKT, kalau di kurikulum lama itu namanya TAP gitu. Kalau untuk aril, kalau sebelumnya itu karya ilmiah. Halo kak, aku lagi nunggu yudisium, tapi di aksi UT aku nilai IPK-nya nggak sama kayak di MyUT. Gimana ya kak? Udah tanya di halo tapi belum ada balasan selama 10 hari. 10 hari. Kak Haiwin ini prodi apa kak? Prodi statistika juga. Nah kalau kakak prodi statistika boleh kak kakak kirimkan NIM-nya biar nanti saya sampaikan langsung ke kak prodi kita. Kak Haiwin ini prodi statistika kak. Oh sistem informasi. Coba kak, nggak apa-apa, nanti boleh kirimkan NIM-nya biar kita nanti karena kan kita satu fakultas nih. Kalau kami statistika ya pasti kami informasikan ke kaprodi kami. Tapi nggak apa-apa, kakak bisa kirimkan NIM-nya, nanti kita akan sampaikan ke kaprodi kami supaya nanti diajukan juga ke fakultas. Boleh kak Haiwin, boleh lewat DM aja dikirimkan untuk NIM-nya. Boleh kak, kirimkan aja. Itu kemungkinan karena, tapi harusnya kalau yang nggak mungkin lagi yang udah lulus itu masuk ke kurikulum baru. Tapi coba kakak kirimkan biar kita nanti langsung tanyakan. Kalau untuk sistem informasi itu ada juga sebenarnya Instagramnya yang bisa langsung kakak hubungi. Ya sama-sama Kak Haiwin. Untuk teman-teman yang lain jika ada yang mau ditanya boleh ya, silahkan. Kita ini sesi diskusi. Halo Kak Dewi Retno, selamat bergabung teman-teman semuanya. Nah, kalau mau ada yang ditanya seputar pendaftaran UT juga boleh. Mana tahu yang gabung di live kita ini bukan hanya mahasiswa tapi calon mahasiswa yang sedang kepoin kepoin tentang UT atau kepoin tentang statistika, itu boleh. Silahkan melalui kolom komentar. Karena sekarang ini pendaftaran di UT sudah dibuka mulai tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Agustus. Teman-teman juga yang dari RPL itu boleh mendaftar. Dan sekarang kalau untuk mahasiswa aktif itu akan melakukan UAS di tanggal 14-15 untuk UTM dan menyusul untuk UO, ujian online. Kalau UTM itu di seluruh UT daerah itu biasanya sama, Sabtu dan Minggu. Sedangkan UO itu kembali lagi jadwalnya ke UT daerah masing-masing. Meskipun kita ini sama-sama jurusan statistika, itu kita berbeda ya untuk jadwalnya. Jangan lupa untuk cetak KTPU-nya dari MUT. Karena takutnya ya, kalau sudah selesai pertemuan ke-8 ya, itu biasanya MyUT pada error. Jadi teman-teman nanti nggak bisa download untuk KTPU-nya. Silakan saja sekarang di-downloadkan. Nah tadi juga ada mahasiswa UT yang jurusan statistika juga yang bertanya, Kak, tanya kisi-kisi.
Sedangkan kita sama-sama mahasiswa, kalau kisi-kisi sebenarnya yang selama ini saya jalani ya, itu biasanya kalau yang pilihan ganda itu dari tes formatif. Di modul kan ada tes formatif, itu biasanya dari situ. Kalau modul itu kan ada modul pertama sampai modul ke-9. Dari setiap modul itu biasanya ada diambil 2 atau 3 soal. Jadi kalau kita udah sering-sering baca modul tes formatif, itu pasti kita dapat waktu ujiannya. Itu kalau yang pilihan berganda ujiannya. Sedangkan untuk yang esai, ini sesuai pengalaman saya juga ya. Kalau esai itu biasanya dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu biasanya ada diambil. Nih, halo selamat malam. Halo Kak Arya Paulina, Kak Berebe In 23. Halo, selamat bergabung teman-teman semuanya. Ini pada malu bertanya atau cuma mau nonton aja ini? Atau mungkin ya karena malam minggu pada sibuk semua keluar. Nah, untuk teman-teman mahasiswa statistika ya, kalau untuk yang belum pada paham tentang kurikulum, itu boleh langsung melalui YouTube-nya statistika. Itu seminggu kemarin ya, minggu lalu itu sudah ada sosialisasi dari prodi terkait untuk mata kuliah yang baru atau kurikulum baru yang akan kita jalani. Itu bisa teman-teman lihat dari sana. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di live kita ini, mungkin masih hanya lihat dari live atau dari dari Instagram, boleh nanti silahkan DM saja supaya bergabung melalui WA-nya statistika. Ada titipan pertanyaan dari YouTube live Kak, dari Kak Asdif. Implementasi kurikulum baru ini berpengaruh ke berapa matkul Kak yang Kakak ketahui? Nah, kalau sebenarnya ya yang kebetulan kan kemarin kami nih Mas Muti yang diskusi sama Kak Prodi, sebenarnya itu kan ada beberapa nih ya mata kuliah yang diubah, seperti yang mata kuliah bertingkat dia Mas Muti. Jadi sebenarnya perubahan namanya aja. Kalau sebelumnya itu kan ada komputer 1, komputer 2. Itu bukan diubah, bukan komputer lagi, tapi ada namanya aplikasi pemrograman kalau nggak salah. Itu ada yang PDF yang dikirim di grup itu ada. Sama matematika itu kita kan ada matematika 1, 2, 3. Sekarang itu bukan matematika lagi namanya, tapi ada namanya perubahannya lah ada. Itu di slide PPT itu juga sudah ada lengkap, misalnya matematika di kurikulum lama, di kurikulum baru namanya apa, itu sudah ada dibuat di PPT. Sama asuransi itu juga sudah diubah. Matematika apa ya? Kalau untuk yang asuransi itu juga sudah ada. Dan katanya sesuai yang disampaikan Kak Prodi, itu kan kita jadi kalau kayak kami SIPAS itu jadi nilainya itu setelah kami cek dari MEUT itu jadi seperti RPL. Jadi di semester 4 itu ada beberapa yang kosong, semester 5 juga ada yang kosong, namun di semester 8-nya juga ada yang berisi. Padahal saya sekarang masih semester 6. Jadi dia memang penyetaraan lagi ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu matematika 1, kalau di kurikulum baru itu namanya, sebentar saya cek ya. Karena teman-teman mahasiswa itu harus mengetahui juga terkait perubahan kurikulum, supaya kalau misalnya nih semester 3 misalnya mengulang mata kuliah matematika 2. Jadi waktu mengulang untuk di semester
kurikulum baru nanti itu nggak lagi matematika 2, tapi kita harus tahu matematika 2 itu di kurikulum baru namanya apa untuk kita mengulang. Tuh, coba saya lihat ya, untuk matematika 2 itu diubah ke apa namanya ya. Coba matematika 2. Di matematika 3, matematika 2-nya. Nah, seperti matematika 3 itu di kurikulum baru itu bukan matematika 3 lagi namanya, tapi persamaan diferensial. Jadi misalnya ada teman-teman mahasiswa statistika yang pada semester 4 ya kalau nggak salah untuk matematika 3 mengulang. Nah, kalau mau mengulang nanti di kurikulum baru itu bukan matematika 3 lagi namanya, tapi persamaan diferensial. Jadi perlu teman-teman harus mengetahui kurikulum baru saat ini. Nah, untuk teman-teman yang bergabung saat ini, meskipun bukan jurusan statistika ya nggak apa-apa, tapi tetap juga silahkan dicari dari YouTube prodi kita untuk melihat kurikulum barunya. Jadi biar tidak ada kesalahan untuk mengulang mata kuliah atau mengambil mata kuliah, karena sudah ada beberapa yang berbeda. Apalagi yang statistika itu sudah banyak yang berubah. Nah, seperti yang tadi itu yang saya sampaikan, kalau kita kan sekarang pada hebohnya nih UT terkait karya ilmiah, bukan karya ilmiah ya, skripsi. Nah, kalau pasti UT masih asing dengan skripsi dan pasti terkejut dengan yang namanya skripsi ini. Kalau kita di UT itu kalau di di statistika kita tidak ada skripsi ya. Kita tidak ada skripsi. Kemarin sudah sampaikan ke prodi juga. Kita yang ada itu ARIL sama UKT dan itu bisa dipilih. Kalau sebelumnya kan kita harus karya ilmiah harus ada, TAP juga harus ada, tapi sekarang itu bisa memilih. Kalau SIPAS tetap ya Kak. Kalau SIPAS, kalau SIPAS itu kan ada beberapa mata kuliahnya yang di semester 4 itu tidak ada, jadi ke semester 5. Makanya coba Kak Hendra nanti dicek dari MyUT-nya untuk melihat LKAM. Itu sudah berbeda Kak. Kebetulan saya SIPAS juga, di akun MyUT saya itu kan saya sudah semester 6. Harusnya di semester 5 atau 4 itu kan sudah ada nilai semua. Tapi ini ada 2 atau 3 mata kuliah yang tidak ada nilainya. Nah, yang 2 atau 3 mata kuliah yang harusnya ini ada malah memiliki nilai di semester 8. Jadi bisa dicek. Kayaknya dia berbeda Kak untuk mata kuliahnya. Namun kalau untuk nanti registrasi mata kuliah ya tetap sama SIPAS. Kalau Kak Hendra ini sudah semester berapa Kak? Dan statistika juga kan Kak Hendra? Karena memang pada masih bingung sih. Saya sendiri aja karena ini kan masih baru, masih 1 minggu lah ada sosialisasi dari prodi terkait kurikulum baru ini. Jadi kita harus memang mengikuti sesuai arahan dari prodi. Oh, statistika juga Kak Hendra. Iya, memang ada yang berbeda Kak Hendra. Yang sebelumnya sudah ada nilai, namun mata kuliahnya sudah berganti, itu jadi tidak ada nilai. Tapi di semester yang harusnya belum ada nilai, jadi ada. Oh, semester 3. Kalau semester 3 kayaknya belum ada perubahan deh. Karena yang saya lihat, saya kan semester 6. Jadi mata kuliah saya yang dari semester semester 1 sampai 3 itu masih sama. Yang berubah itu di semester 4 dan 5. Jangan lupa Kak Hendra semangat untuk ujiannya. Kalau di semester 3 mata kuliahnya masih sosiometri ya Kak Hendra. Kalau nggak salah itu deh. Baru matematika 3.
Nih saya kasih bocoran sedikit. Tapi ini bukan bocoran dari UT-nya ya, tapi yang saya alami waktu ujian UAS Matematika 3. Itu kan buka buku nanti matematikanya. Itu ada di modul berapa itu ya? Itu yang pakai tabel 4 atau 5 soal masuk dari tabel untuk matematika. Kalau nggak salah dia yang bentuk gini, A tambah N per 2. Jadi kalau nanti, itulah lupa saya juga. Statistika pengawasan. Oh, SPK. Kalau SPK itu pilihan ganda. Itu kan kita ada pakai tabel itu ya kalau nggak salah di SPK. Nah, dari tabel itu biasanya misalnya soal nomor 3 pakai tabel. Nah, soal nomor 45-nya itu nanti sesuai soal nomor 3 cari ini gitu. Itu untuk SPK. Kalau tips dari saya ujian, karena kan kita itu minimal 30% UAS-nya, barulah berkontribusi tutornya terhadap nilai akhir. Jadi kalau pilihan ganda, cari soal yang betul-betul memang kita yakin itu benar, minimal 9 kalau dari 30 soal ya. Jadi kan 30% dari 30 soal itu kan 9 ya. Nah, cari yang benar-benar memang kita yakin itu benar. Setelah itu kerjakan yang lain. Itu sih tips dari saya yang selama ini saya pakai waktu UAS. Tapi kalau esai ya memang betul-betul harus kita kerjakan. Yang paling utama itu ya tulis rumus aja dulu. Yang penting jangan kosong sama sekali. Kalau benar atau salahnya itu urusan belakang. Yang penting kita tulis rumusnya, jalannya. Kalau hasil akhir ya belakangan. Itu pasti dapat poin kok. Setidaknya dapat C ya kan, daripada E yang paling kita takuti semua mahasiswa di UT. Apalagi kalau di UT, kalau sudah E kita nggak bisa cuman ujian. Kalau di UT kan kalau E itu harus mengikuti tutorialnya lagi. Kalau semester 3 mata kuliah apa lagi ya? Oh, aljabar linear terapan. Kalau aljabar linear terapan itu kan esai. Itu kalau yang esai pelajari dari tugas 1, 2, 3. Itu untuk aljabar linear terapan. Kak, wisuda terdekat bulan berapa? Waduh. Nah, KACFAMD. Nah, kebetulan ini saya dari UT Medan. Kalau untuk wisuda itu harus beda-beda setiap setiap UT daerah. Saya kan kebetulan UT Medan. Kalau di UT Medan itu jadwal wisudanya di awal tahun dan di akhir tahun. Kalau kami nanti di akhir tahun sekitar September atau November. Kalau nilai D bisa dibawa wisuda nggak, Kak? Kalau D bisa, Kak. D itu bisa, yang tidak bisa itu adalah E, dan jangan ada registrasi otak. Oh, UT Medan. Waduh. Halo Kak Aceh. Kakak UT Medan juga, statistika juga ya, Kak? Syukurlah UT Medan ya, sama-sama kita juga UT Medan. Kalau UT Medan nanti sekitar September, Kak, paling cepat, paling lama itu November. Kalau nilai D itu masih bisa, yang tidak bisa itu E, dan pastikan juga di akun aksi kakak itu sudah terjalin yudisium dan posisi ijazahnya juga sudah di UT daerah. Statistika juga. Oke. Saya langsung semangat kali saya, Kak. Nanti semoga waktu kakak wisuda kita bisa jumpa ya, Kak, karena jarang-jarang loh di UT ini ada statistika. Sebelumnya sewaktu penerimaan mahasiswa baru waktu SMB kemarin tahun 2025 bulan 3 kalau nggak salah SMB, jurusan statistika, Kak, di UT Medan hanya 2. Ternyata kita udah mulai punah kita ini statistika. Tapi jangan sampai ada kepunahan. Tidak boleh. Kita harus cari bibit-bibit yang bisa untuk jurusan statistika. Jangan sampai punah statistika ini. Minimal dari setiap UT daerah itu 5 lah. Itu udah paling minimal.
Yang penting IP di atas 3 lah ya kak. Waduh, keren kali 3. Kita statistika apa namanya, di atas 2,75 udah keren. 3 pun udah sangat keren. Nggak apa-apa lah, nggak harus kita cum laude kalau yang statistika. Bertahan sampai wisuda aja itu sudah sangat bersyukur. Tapi udah keren kakak. Kalau Kak Aceh sebelumnya daftar di UT itu dari SMA atau RPL kak? Karena sebelumnya itu juga yang wisudanya kapan ya? Bulan 3 ya kak? Bulan 4. Yang wisuda bulan 4 itu kak, yang di Medan ini statistika itu yang saya tahu hanya satu, dan dia juga itu RPL dari USU. Oh USU kebetulan juga ya. Iya USU juga dia kak. Jadi D3-nya USU, lanjut di UT kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun lah itu udah lulus. Dan sekarang juga kakak itu sudah lulus PNS juga, lancar rezekinya. Moga-moga nanti kakak juga menyusul. Oh iya, Sondang kak. Waduh. Berarti kakak kenal juga ya? Oh, sekelas kakak. Bisa kebetulan ya. Iya, jadi kemarin saya jumpa sama kakak itu. Waktu kakak itu kan ngambil ijazah. Aturan kakak itu nggak bisa ikut wisuda, tapi setelah kompromi kakak itu jadi bisa ikut wisuda. Iya, dia ke NTT kakak itu. Sudah lulus PNS. Kakak juga semoga menyusul ya. Atau kakak juga udah nih. Jangan-jangan ya kan? Itulah kan memang rezeki itu nggak kemana. Lulus apa namanya, udah lulus. Oh banyak ya. Iya banyak, tapi diam-diam gitu. Padahal kan sebenarnya kita seru. Kadang-kadang kan kita mungkin entah jumpa sesama mahasiswa statistika di UT Medan. Atau kakak ada join grup itu juga kak, join grup yang kita statistika yang dari grup kita lah. Atau kita ada satu grup nih kak. Nih teman-teman yang sudah bergabung, halo selamat malam Kak Vidi Rompas. Siapa lagi teman-teman yang sudah bergabung? Jangan lupa tetep layar, nggak mungkin kan karena tetep layar itu di TikTok. Kalau di Instagram boleh kolom komentar aja, yang ingin ditanya boleh silahkan, nggak usah takut-takut, kita masih sama-sama mahasiswa. Atau nanti malah orang kakak yang udah senior saya di sini. Ada juga, masuk grup UT Medan juga. Yang statistika ada kak. Saya juga pengen, maksudnya tahu kalau di Medan itu banyak nggak sih untuk mahasiswa statistika. Karena kalau memang ya kita kan memang online, jadi memang kita tidak tahu banyak atau enggaknya. Tapi pengen juga dari Medan berapa sih setiap semesternya mahasiswa statistika. Yang kita ketahui kalau mahasiswa statistika itu udah paling banyak lah itu ya, 100-200 per satu angkatan seluruh UT di Indonesia. Berarti kakak kenal dong sama Pak Open Darnius. Pak Open Darnius ini sekaligus dosen kami juga di UT Medan kak. Orang kakak yang sudah yang sudah selesai ujiannya, tinggal menunggu yudisium sama wisuda, tidak terkenal lah untuk dampak kurikulum baru. Kamilah mahasiswa yang masih aktif sekarang itu kena dampak kurikulum baru. Kalau sebelumnya yang kurikulum lama itu kan seperti Karil sama TAP itu wajib diambil kedua-duanya. Dan gitu kan kak, kalau yang TAP itu kan ada tuh 3 mata kuliah prasyarat. Kalau dia sudah diambil kan itu harus lulus dulu baru ikut TAP. Ternyata kalau yang sekarang sebenarnya dipermudah sih menurut saya ya. Kalau sekarang itu mata kuliahnya tetap ada, mata kuliah pengantarnya mata kuliah pendukung, tapi nggak harus lulus, tapi harus sudah diambil.
Jadi kalau E pun dia nggak apa-apa, bisa tetap juga melanjut untuk Ariel. Oh, kakak kenal juga sama Pak Open? Pasti kenal lah ya. Bapak itu kan udah dosen tetap di sana. Jadi kami kan ada tatap muka nih kak di Medan ini. Bapak itu ada masuk juga. Luar biasa memang bapak itu, cara mengajarnya pintar juga. Kreatifnya dong biar ujian esai nggak dapat nilai E. Bukannya kakak udah tinggal nunggu wisuda kak? Tapi untuk teman-teman yang lain juga nggak apa-apa ya kan. Kalau dari saya, biar nggak dapat E, minimal rumusnya kita tulis ulang, meskipun nanti yang dapat C atau malah D, tapi setidaknya kan tidak E. Itu tulis tulis rumusnya. Bahkan kadang ada yang buat tiba-tiba punya rumus baru. Tapi jangan sampai. Itu aja sih, karena kan biasanya kalau kita esai ini buka buku deh, kalau kita yang statistika. Oh, kakak ada mata kuliah apa itu kak? Nanti kakak kena kalau kurikulum baru mana tahu jadi berubah kak mata kuliahnya. Kalau bisa dibawa wisuda udah diwisudakan. Oh. Ya juga ya kan, itulah kita sedihnya memang ini. Misalnya ada nilai E 1 aja, mengulang 1 semester, bukannya kita bisa ada remedial. Semoga nanti ya kedepannya, saya pengen juga sih ada kayak gitu ya kan. Misalnya kita dapat E, jangan sampai mengulang 1 semester. Misalnya kita aturan semester itu udah selesai, tapi karena ada satu mata kuliah yang E, malah mengulang 1 semester. Semoga nanti ada kebijakan dibuat itu remedial. Gak apa-apa lah nilai C atau D, yang penting jangan sampai E, ya kan. Kalau boleh tahu mata kuliah apa Kak Aceh? Karena mau di kurikulum baru, mata kuliah kakak yang mau diulang itu udah berubah. Jadi nanti waktu kakak registrasi itu harus pilih mata kuliah. Nanti kakak bingung ya kan, misalnya matematika 3 sebelumnya yang mengulang itu misalnya ya, matematika 3 itu nanti kalau waktu registrasi bukan matematika 3 lagi namanya, tapi diferensial ya kalau nggak salah. Kan kemarin aku esai ada yang ku jawab loh lengkap sama lengkap pengerjaannya, tapi masa D pun enggak. Nah itulah kan. Itu ada berapa soal kak? Karena memang itu sebenarnya rumitnya di UT itu. Terkadang kita cuman malah tulis soalnya balik tapi dapat D. Itu mata kuliah apa kak Aceh? Malah tahu saya udah pernah ngambil ya kan. Saya ada tips and triknya, atau masih ingat soalnya ya kan, mirip-miripnya. Kak statistika susah nggak? Aku camabah statistika. Kalau dibilang susah ya memang ada tingkat kesulitannya juga memang ada. Ya karena kita kan setiap semesternya akan bertemu dengan namanya angka dan hitungan, dan penalaran juga harus ada. Nah, kalau saran saya itu kalau masuk statistika ya minimal rumus-rumus dasar dari SMA kita harus bisa, dan jangan sampai kita melewatkan satu modul. Jadi kalau nggak bisa kita pahami keseluruhan, minimal itu setengahnya atau seperempatnya, tapi biar bisa kita ikuti sampai ke semester berikutnya. Karena misalnya di semester 1 itu ada matematika 1, di semester 3 nanti akan ada lagi dibahas. Minimal dihargai nggak sih kak dapat nilai setengah kayak saya panggil Ahmad aja. Oh Ahmad, oke Bang Ahmad, siap Bang Ahmad lah ya, di Medan kan Ahmad. Bang Ahmad, sorry. Kalau Kak Dinda tetap semangat ya kak untuk di statistika. Soalnya di bawah asik aja, meskipun memang terkadang pusing. Ada beberapa mata kuliah sih yang gampang, ada juga yang memang tingkat kesulitannya juga sudah lumayan.
Tapi kalau menurut saya itu bukan hanya di statistika aja, tapi di setiap jurusan itu pasti ada beberapa mata kuliah yang tingkat kesulitannya itu sudah lumayan. Kalau Bang Ahmad itu mata kuliah apa yang E-nya? Mata kuliah apa itu ya? Tapi kalau karirnya sama tabnya aman nggak ya? Berarti untuk tabnya itu mata kuliah pendukung juga sudah aman lah. Kalau nggak aman kan nggak mungkin bisa ngambil tab sama karir. Nah, untuk teman-teman ya yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi, ini kita live-nya ini semoga kedepannya juga nanti bisa kita laksanakan secara rutin sekali seminggu di malam minggu ya. Jadi teman-teman meskipun malam minggunya bareng doi atau jalan sama teman-teman, jangan melupakan untuk join live kita ini. Apa ada tugas kelompok tuton ya? Itu ada mata kuliah MLT. MLT itu tugas kelompok. Pengantar statistika 3 metode yang terapan sekuensial sama pengantar statistika matematis 2. Kalau MLT itu buka buku sebelumnya. Kalau saya sih udah lulus MLT sekuensial sama pengantar statistika matematis 2. Ini semester ini nanti saya ujian. Berarti kita sama-sama jumpa juga nanti mata kuliah sekuensial sama pengantar statistika matematis 2. Itu kan kita esai nih. Kita sekuensial ya semester ini, guys. Iya kan sekuensial. Kalau saya memang saya akui kalau untuk statistika matematis 2 itu sulit. Karena apa materi yang dikasih di tuton sama tugas-tugasnya itu berbeda. Ambil santer aku Kak, nggak beda. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Ahmad. Maksudnya sama-sama kita semester ini ngambil mata kuliah tersebut. Jadi kalau MLT tadi, kalau sebelumnya saya memang udah lulus dari modul sih. Kan buka buku itu sebelumnya. Kalau sekuensial belum ambil, inilah nanti ujiannya sama pengantar statistika matematis 2. Saya juga berharap semoga saya juga nanti lulus di mata kuliah tersebut karena memang udah lumayan kategori sulit sih. Sekuensial juga lumayan sulit, sama statistika matematis 2 lumayan sulit juga. Ini masih ada yang baru bergabung. Mas Andi, halo selamat malam. Kak request dong buka HP, jangan buka-buka. Waduh, ini udah request yang sudah kategori apa ini ya? Kategori bandel ini namanya. Kalau udah bisa buka HP kita itu bukan ujian namanya. Tapi seandainya THE ya kan udah bisa kita kerjakan, tapi THE sudah mulai mau dihilangkan juga kalau THE. Tapi itu sih semoga lah nggak mengulang, minimal C lah ya, jangan sampai yang kategori pasrah ya. aduh tapi kalau tutonnya aman ya. Kalau saya di semester lalu itu saya itu kalau ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu saya tulis ulang apalagi yang esai. Skema ujian terbaru udah ada ya Kak? Kalau di MyUT saya sudah keluar Kak Sri Fahrina. Seperti sekarang kan sudah besar 6. Itu rata-rata saya esai. Coba Kak Sri Fahrina itu cetak KTPU-nya, itu biasanya sudah ada. Tutonnya aman ya. Coba nanti tulis ulang aja kayak tugas 1, 2, 3 itu di modul, buat aja kayak kisi-kisinya. Itu biasanya
di apa namanya di UAS itu ada beberapa yang mirip-mirip sih ya, meskipun tidak sama persis tapi mirip-mirip. Kalau yang skema yang artinya tutup buku sama buka buku itu setiap mata kuliah itu sudah ada di postingan Instagram ya Kak Sri Fahrina. Namun kalau untuk skema ujian apakah dia UO atau THE atau TTM atau malah apa yang skema ujian yang esai kah atau pilihan ganda itu sudah ada di MyUT. Kak Sri Fahrina sudah ada cek MyUT-nya. Ini yang bergabung di live malam ini dari UT mana aja nih? Kalau tadi Bang Ahmadnya dari UT Medan, Kak Sri Fahrina dari UT mana? Kak Dani Sanur, ada siapa lagi nih? Boleh dong kita saling berbagi, saling curhat lah pengalaman serunya. Dan pengalaman seru aja lah buat semuanya ya, meskipun sedih-sedihnya tadi seperti yang atau yang tutornya belum dinilai, kita bilang seru aja lah ya semua. Kalau yang untuk kita mahasiswa statistika itu nggak apa-apa, jangan takut untuk buka buku karena memang kita sudah dikasih dikasih akses untuk buka buku, namun tidak semua mata kuliah ya untuk buka buku. Gemas sekali perkara Eka. Memang inilah permasalahan kita di UT ini ya, kita menuntut ke siapa, karena memang ya sudah itu dari UT-nya, kalau UAS-nya tidak mencapai minimal 30% nilai tutornya meskipun 100 semua, itu tidak akan berkontribusi terhadap nilai akhir. Makanya tadi saya bilang kalau yang pilihan ganda cari minimal 30%, tapi kalau esai dia minimal rumusnya, jalannya kita kerjakan. Jadi benar atau salahnya itu urusan belakang. Oh, aturannya udah sudah sama Sondang. Coba berarti bisa lah kakak juga sambil diskusi sama Kak Sondangnya. Saya juga sering-sering juga bertanya sama Kak Sondang terkait kakak itu gimana ngambil mata kuliahnya itu. Halo Kak Doin. Ini pada sule-sule semua ya nama akunnya teman-teman semua ini. Ini Kak Y Pramata atau Pratama. Kalau Pratama Arhan itu ya, Arhan Pratama. Pemain bola. Aku kemarin nulis rumusnya pun nggak dikasih setengah poinnya Kak. Gak apa-apa, nanti kalau udah semester ini buat rumusnya, buat lagi jawabannya, pasti deh fix. Saya yakin itu nggak akan mengulang lagi. Nggak apa-apa lah D atau C, itu yang penting lulus dulu deh. Dan nilainya kalau boleh jangan di bawah 2,75. Teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 13 menit lagi. Kalau mau ada yang didiskusikan lagi boleh ya, silahkan melalui kolom komentar atau boleh melalui DM teman-teman yang belum bergabung ke WA resmi kita, yang sudah ada tergabung juga dengan alumni mahasiswa semester 1 sampai 8 juga di situ ada bergabung, dan dosen-dosen kita bahkan Kaprodi juga sudah ada bergabung di grup tersebut. Jika ingin bergabung boleh melalui DM kita. Udah, cuman jawabannya aja kayaknya yang salah Kak, tapi dah lah. Berarti ini doanya yang kurang. Doanya dikencengin supaya nanti yang mengoreksi itu langsung cuma lihat dah langsung dapat 80. Kita kencangin doanya aja karena katanya
nggak ada yang mengalahkan doa. Yes. Semangat Kak Ahmad, semoga nanti nilainya lulus semua. Udah tinggal 3 mata kuliah lagi kan Kak Ahmad, biar cepat wisuda ya kan. Oh Kak, grupnya kayaknya kurang lengkap nih Kak, grup saya. Oh, berarti Kak Ahmad belum ada ya yang join grup yang bersama prodi, sama alumni juga ada di sana. Boleh deh nanti DM aja Kak Ahmad, nanti supaya dijoinkan ke grup bersama. Jadi kalau di grup itu, di grup WA grup statistika, di situ sering mahasiswa itu diskusi terkait misalnya mereka ada belajar, misalnya saya ada belajar, terus ada materi yang saya tidak ketahui, lalu saya foto, lalu saya kirimkan juga. Iya, kasih tulisannya lembar jawabannya manual atau komputer. Kalau sebenarnya kalau yang esai itu secara manual. Itu juga ya yang hari Jumat ya tanggal 23 semalam masih baru itu kami mahasiswa beasiswa UT Medan Statistika mendapat kunjungan dari Kaprodi kita Kak, dari UT Pusat. Nah, Kaprodi menyampaikan itu pemeriksaan lembar jawaban ujian itu secara manual. Jadi kami juga sampaikan ada beberapa teman kami yang mendapatkan nilai E, padahal katanya sudah mengisi rumus-rumus juga, udah mengisi rumus-rumus, dan bahkan jawabannya menurut teman-teman saya ini sudah benar tapi dapat nilai E. Ada kurang lebih 10 orang yang dapat nilai E. Iya, Bu Hadijah. Itu semalam kami baru dapat kunjungan dari Bu Hadijah. Jadi sudah disampaikan, kami sampaikan juga keluhannya ke Bu Hadijah. Jadi itu sebagai masukan juga ke Bu Siti Hadijah, supaya disampaikan kepada pemeriksa nilai ujiannya. Itu udah kami sampaikan, minimal dulu kan udah kami kerjakan, masa tidak ada dapat penghargaan, udah kami tulis rumusnya. Ya mungkinlah salah jawabannya, tapi kenapa tidak dikasih nilai entah poin 30% supaya dapat nilai D atau C. Tapi kami udah sampaikan, moga-moga kedepannya nanti itu bisa berubah gitu. Oke, ini masih ada lagi yang ingin ditanya teman-teman? Atau sudah aman semua ini? Boleh ya Bang Ahmad, nanti DM saja, kirimkan nanti nomor WA-nya, nanti admin akan membantu menjoinkan ke grup WA, supaya kan Bang Ahmad juga ada WA langsung ke Bukaprodi. Tapi nanti melalui grup aja. Kalau secara pribadi saya kira pasti nanti akan sulit juga, karena kan bukan hanya kita nanti akan dibalas itu. Jadi pesan WA pasti banyak lah yang masuk ke WA-nya Bu Siti Hadijah. Tapi kalau menurut Bang Ahmad untuk yang mengambil tab sama karirnya sebelumnya aman ya? Buktinya ada tinggal 3 mata kuliah tersebut. Itu untuk mata kuliah sekuensial itu esai ya? Esai sama mata kuliah apa lagi tadi ya? Mata kuliah statistika matematis 2 itu juga memang esai. Saya juga sudah mulai agak duk ser untuk mata kuliah tersebut, karena memang waktu mengikuti tuton ini aja saya mengalami kewalahan untuk mata kuliah statistika matematis 2.
oh tinggal iya, tinggal yang esai semua juga ya kan. Tapi memang saya juga tapi ada sih positifnya yang esai dibandingkan yang ujian pilihan ganda. Kalau yang pilihan ganda itu kan malah yang kita ketahui atau kita yang udah belajar sungguh-sungguh, minus satu sama satu itu kan sebenarnya hampir sama. Kalau di esai misalnya nilai akhir yang kita dapat itu minus satu, padahal jawaban seharusnya itu satu, itu pasti dapat nilai. Sedangkan kalau di pilihan ganda minus satu sama satu itu kan pasti berbeda, jadi otomatis salah kalau kita salah pilih. Itu sih, cuman kalau yang pilihan ganda UO itu kita langsung melihat nilainya, jadi langsung kita ketahui oh mata kuliah ini nanti bakal lulus. Tapi kalau yang esai ini karena itu tadi yang pemeriksaannya kita tadi secara manual, itu secara manual ya. Semalam kami tanya juga ke Kaprodi, katanya manual. Tapi itu dia, jadi yang buat soal siapa, yang memeriksa juga siapa, dan yang untuk mengoreksi itu bukan hanya satu. Jadi misalnya ada 100 mahasiswa mengambil mata kuliah MLT, jadi 100 lembar jawaban ini tidak dinilai oleh satu pengoreksi, tapi bisa jadi dibagi dua, dan yang mengoreksi itu bukan yang membuat soal. Semoga nanti udah ada perubahan sesuai yang kita sampaikan juga kepada Kaprodi, supaya mengasih nilai juga ya kan. Halo Kak Nunung Putri Cahyati, selamat bergabung. Untuk teman-teman, jika masih ada pertanyaan, boleh silahkan melalui kolom komentar. Kita kurang lebih 8 menit lagi kita akan selesai untuk live-nya ini. Jadi saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang bertanya seputar kuliah statistika, pendaftaran juga boleh ya, karena kebetulan sekarang pendaftaran di UT itu sudah dibuka. Jadi setiap UT daerah itu sudah dibuka karena kita semua sama jadwalnya, baik UT Medan, UT Makassar, Palembang, Jakarta atau yang lain itu kita sama semua. Kalau misalnya nih nilai udah keluar, kalau di semester komplain sebelum pergantian semester selanjutnya masih bisa aku banding Kak. Sebenarnya kalau sudah nilai keluar itu tidak bisa lagi Kak, karena kalau udah nilai keluar itu kan langsung dari pusatnya, jadi hanya bisa dikasih Kaprodi hanya bisa melihat dan menanyakan ke bagian yang pengoreksi. Kalau untuk nilainya tetap harus ke semester berikutnya. Oh, kalau mau nanya gitu boleh, tapi harus melalui Kaprodi karena hanya Kaprodi yang memiliki akses untuk melihat nilai kita. Nilai ujian, nilai akhir itu hanya Kaprodi. Tips IPK 3. Kalau tips dari saya ya ikuti semua perkuliahan yang dari Tuton, sama kerjakan. Kita harus lebih banyak persiapan untuk UAS, karena ya kalau dari Tuton itu berkontribusi terhadap nilai akhir hanya 30%, sedangkan nilai UAS itu 70% kontribusinya terhadap nilai akhir. Dan Tuton bisa berkontribusi ketika nilai Tuton itu minimal dapat 30%. Jadi kalau untuk yang teman-teman ambil Tuton itu sewaktu ujian lebih dikuatkan lagi untuk belajarnya. Itu kalau tips dari saya. Tapi memang karena teman-teman juga mahasiswa UT itu kan pada sambil kerja, mungkin banyak kesibukan, boleh deh pulang-pulang kerja atau malam 1 jam per hari untuk kerjakan tugasnya. Boleh ya Bang Ahmad, kalau mau tanya nilainya kenapa bisa sampai segitu, boleh. Makanya tadi saya sampaikan boleh nanti DM supaya bergabung ke grup WA. Kalau dari Instagram Hima itu tidak ada masuk Kaprodi atau dosen juga tidak ada masuk untuk Himanya.
Tapi kalau dari WA mungkin nanti Kak Bang Ahmad bisa langsung komunikasi ke Kak Prodi, atau dosen-dosen statistika juga ada beberapa yang bergabung di grup tersebut. Oke, mapel yang oh, nah kita kan bersyukur juga kan di statistika itu kita ada beberapa yang bisa kita apem atau bisa jadi ikut ke TUEP. Kalau di sekarang Kak Rosic ini semester berapa? Biar saya kasih apa namanya, kasih petunjuk mata kuliah apa yang kategori sulit. Sudah semester berapa Kak Rosic ini? Biar kita cek untuk mata kuliah yang lumayan kategori sulit ya. Coba Kak Rosis ini sudah semester berapa? Kalau seperti apa MLT itu saran saya ikut yang TUEP aja. MLT, PSM 1, PSM 2 itu juga kalau saran saya diikuti aja. Baru apa lagi ya? Oh, metode statistika multivariat, metode statistika non parametrik itu juga silahkan diikuti. Nah, itu ada beberapa. Itu kan kita sekarang kurikulum baru. Jadi ada beberapa mata kuliah nanti yang penamaannya juga itu sudah berbeda. Oh, semester 7. Semester 7 inferensi Bayesian lah. Inferensi Bayesian itu kan semester 7. Atau mata kuliah apa lagi ini yang belum diambil? Sama apa lagi ya? Ada beberapa lagi sih yang kalau di semester 7 itu inferensi Bayesian sama coba analisis runtun waktu. Cuman kemarin yang waktu ada pengajuan untuk pengajuan untuk TUEP itu saya lihat tidak ada untuk mata kuliah inferensi Bayesian. Tips penulisan jurnal Kak Susi. Kalau saya nih sekarang belum ada juga penulisan jurnal, saya belum ikut. Tapi sekarang saya lagi mengikuti penelitian. Itu saya biasanya cari-cari jurnal untuk statistika dan saya cari metode-metodenya, itu untuk yang saya kerjakan. Kalau yang udah sampai saya pernah upload jurnal belum pernah ya Kak Septian. Saya belum pernah sampai penulisan jurnal, tapi sekarang sedang menulis. Saya sedang menulis penelitian sekarang Kak. Saya kemarin ada lolos pendanaan proposal. Kak Septian udah semester berapa? Semester 6? Kalau semester 6 kita sama. Kak Cangku Aceh baru bergabung. Halo, selamat malam. Kak Nuraidin juga halo, selamat malam. Ini teman-teman udah pada mau selesai baru bergabung ya. Dari mana aja tadi? Oh sama kita Kak Septian. Boleh lah kita nanti saling diskusi. Mana tahu kita nanti dalam satu kelas nih. Kita kan nanti Kak Septian di kurikulum baru. Kak Septian udah tahu kurikulum baru? Kalau kita nanti di kurikulum baru kan itu ada Aril sama UKT. Itu bisa pilihan Kak. Jadi kita nggak wajib mengambil kedua-duanya. Kalau kakak mau Aril, silahkan pilih Aril. Kalau mau UKT juga boleh pilih UKT. Kalau UKT itu di kurikulum lama namanya TAP. Tapi TAP kalau yang kurikulum lama itu mata kuliah pendukungnya 3. Sedangkan di kurikulum baru mata kuliah pendukungnya itu ada 4 Kak Septi. Kalau saya sih pilih Aril nantinya. Kalau Aril di semester sekarang, di kurikulum baru itu Aril, di kurikulum lama itu namanya Karil.
Itu dia Kak Septi. Jadi saya belum pernah sampai upload jurnal Kak, tapi masih dalam proses ini, masih proses penelitian. Oke teman-teman, ini sudah kurang lebih kita 1 jam. Kalau masih ada yang ditanya sekitar 3-5 menit boleh. Nah, Ariel bisa digantikan jurnal nih. Anda jurnal kakak lolos autopass. Iya, kemarin juga sudah saya tanya. Itu kan kami nanti yang penelitiannya ini kalau sampai ke jurnal, itu kan nanti saya bisa bebas ke Ariel. Nanti saya ajukan ke Kaprodi. Iya, kalau jurnalnya itu harus sudah ada di sebelum memasuki perkuliahan. Sedangkan kayaknya nanti kalau untuk jurnal saya ini kami selesai sekitar bulan 10 atau 11 lah. Karena itu nanti memang udah otomatis ada ini. Nggak apa-apa Kak Septi, nanti kita bisa saling diskusi ya. Melalui grup WA. Kak Septi udah ada masuk grup WA kan? Ini masih ada yang bertanya teman-teman? Jika tidak ada, biar kita akhiri sesi live, sesi diskusi kita malam ini. Oke, mungkin tidak ada lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk diskusi kita malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau salah kata-kata saya dalam menjelaskan. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk antusiasnya. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dan sampai jumpa di next live dan diskusi kita berikutnya. Terima kasih.